Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helmi Folisitorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran konvensional. Definisi anggaran konvensional. Sistem anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja dan pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Dasar pemikirannya adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Ciri-ciri anggaran konvensional. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism yakni: yang pertama, penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Yang kedua, bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. Ketiga, masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money. Yang keempat, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis. Selanjutnya, akibat konsep historic cost of service adalah suatu item, program, atau kegiatan muncul lagi dalam anggaran tahun berikut meski sudah tak dibutuhkan. Perubahan menyangkut jumlah rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yakni struktur anggaran bersifat line item didasarkan atas sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, penilaian kinerja tidak akurat karena tolak ukur yang digunakan hanya pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Yang keempat, dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran, bukan tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Yang kelima, anggaran tradisional tidak mampu mengungkapkan besarnya dana dikeluarkan untuk setiap kegiatan dan bahan gagal memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Selanjutnya, metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Walaupun sebenarnya secara real, item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item dilandasi atas alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Karakteristik anggaran konvensional. Yang pertama, sentralis, berorientasi pada input. Selanjutnya, tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, line item dan incrementalism, batasan departemen yang kaku, menggunakan aturan klasik, code accounting, prinsip anggaran bruto, bersifat tahunan. Kelemahan dan kelebihan anggaran konvensional. Yang pertama, kelemahan anggaran tradisional dilihat dari berbagai sudut pandang. Metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai.
Selanjutnya, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Selanjutnya, anggaran tradisional bersifat tahunan. Kemudian, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Kemudian, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Kemudian, aliran informasi yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin mengidentifikasi masalah dan tindakan. Keunggulan anggaran tradisional. Di samping berbagai kelemahan tersebut, Halim menyatakan bahwa penerapan anggaran tradisional memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan anggaran tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunannya relatif mudah, sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta yang ketiga, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Permasalahan utama anggaran konvensional. Permasalahan utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan untuk aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.